Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zukruf Salsabila, Anisatur Rohmah, Wanda Hamidah, dan saya sendiri Olvia Nasmianifa akan mempresentasikan tentang teori konstruktivistik. Baik, saya Anisatur Rohmah dengan NIM 041. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori konstruktivistik. Menurut Piaget tahun 1971, teori konstruktivistik adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Rangkuti tahun 2014. Jadi, teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Inti pembelajaran konstruktivistik, pengetahuan secara fisik dibangun oleh siswa yang terlibat dalam pembelajaran aktif. Pengetahuan secara simbolis dikonstruksi oleh siswa yang membuat representasi tindakan mereka sendiri. Yang ketiga, pengetahuan dibangun secara sosial oleh siswa yang menyampaikan makna mereka kepada orang lain. Yang selanjutnya, pengetahuan secara teori dikonstruksi oleh siswa yang mencoba menjelaskan hal-hal yang sepenuhnya tidak mereka pahami. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori konstruktivistik. Yang pertama, menurut Max Weber, adalah pentingnya pemaknaan dan pemahaman suatu fenomena sosial untuk mendapatkan pemahaman. Yang kedua, menurut Alexander Wendt, adalah pembentukan identitas sosial adalah hal yang paling dasar dan utama. Yang ketiga, menurut Emmanuel Adler, adalah realitas atau bentuk pikiran dan ide atau dalam pikiran itu beda. Realitas sama dengan ide. Yang terakhir yaitu Nicholas Onuf, adalah ada hubungannya antara aturan dan masyarakat. Yang membuat aturan masyarakat, aturan akan mengatur masyarakat. Saya Wanda Hamidah akan menjelaskan tentang konsep teori belajar konstruktivistik. Yang pertama yaitu siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu siswa mampu membina pengetahuan secara mandiri. Yang ketiga, pembinaan pengetahuan saling mempengaruhi antara pembelajaran yang dulu dan yang baru. Kemudian, unsur pentingnya yaitu membina pengetahuan diri secara aktif. Kemudian ada membandingkan pengetahuan terbaru dengan pemahaman yang ada. Faktor utama pembelajaran adalah keseimbangan. Kemudian berkaitan dengan pengalaman. Ciri-ciri teori konstruktivistik: memberi peluang siswa mendapat pengetahuan baru melibatkan dunia sebenarnya, menggunakan ide siswa dan menggunakan sebagai panduan mengajar, mendukung terbentuknya pembelajaran yang kooperatif, memperhatikan dan mengapresiasi hasil usaha siswa, merangsang siswa untuk bertanya dan berdialog dengan sesama, menganggap pembelajaran sebagai proses yang sama penting dengan hasilnya, menciptakan proses inquiry siswa melalui kajian dan eksperimen. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Zukruf Salsabila, NIM 040. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tujuan teori konstruktivistik. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap teori yang digunakan untuk pembelajaran pasti memiliki tujuan masing-masing, di mana tujuan tersebut digunakan sebagai kelebihan yang diunggulkan di masing-masing teori yang akan digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan teori konstruktivistik ini, di mana ada dua tokoh ahli yang mengemukakan tujuan dari teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu menurut Carvey. Dalam bukunya, Carvey mengemukakan bahwa tujuan dari teori konstruktivistik adalah yang pertama,
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung kepada benda-benda konkret atau maupun model artifisial. Yang kedua, memperhatikan konsepsi awal siswa guna menanamkan konsep yang benar. Yang ketiga, sebagai proses mengubah konsepsi-konsepsi siswa yang sudah ada dan mungkin salah. Kemudian yang kedua adalah menurut Tobroni, di mana tujuan teori konstruktivistik menurutnya yang pertama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya atau jawabannya. Kemudian yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari teori konstruktivis ini adalah memberi peluang kepada peserta didik atau siswa untuk belajar, berpikir inovatif, dan meningkatkan keaktifan serta pemahaman mereka dalam membangun pemahaman atau gagasan yang mereka bentuk itu sendiri, serta membuat pelajaran lebih terpusat kepada siswa dalam proses pembelajaran agar mengesankan dan mudah diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Suatu pendekatan pembelajaran memiliki langkah-langkah atau prosedur yang harus dilaksanakan agar hasil belajar yang diharapkan itu tercapai. Di mana dari teori konstruktivistik ini ada 5 langkah yang harus dilewati untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, orientasi. Fase untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Sebagai contohnya adalah siswa mengemukakan pengetahuan awalnya tentang materi yang akan diajarkan pada hari tersebut. Kemudian yang kedua adalah elicitasi, yaitu tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar yang mereka miliki melalui poster atau melalui apapun metode yang akan digunakan oleh pengajar. Atau sebagai contoh, diberi kesempatan menyelidiki dan menemukan konsep miliknya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah rekonstruksi ide. Rekonstruksi ide ini merupakan tahapan siswa untuk melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan apa yang dimilikinya dengan apa ide yang dimiliki oleh teman atau orang lain. Kemudian ide tersebut akan dikonstruksi apakah ide dia dengan ide temannya itu cocok ataupun berketerbelakangan dengan idenya. Kemudian yang keempat adalah aplikasi ide. Dalam langkah ini, pengetahuan yang telah dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Kemudian yang terakhir adalah review, di mana fase ini memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi dalam sehari-hari atau merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki tadi, maka akan memunculkan kembali elicitasi pada diri siswa. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Alfia Nasmianifa, NIM 111. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Yang pertama, kelebihannya dulu. Yang pertama, pembelajaran aktif dan siswa menemukan cara belajar yang sesuai. Yang kedua, menghasilkan siswa yang mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, memperkuat perolehan pengetahuan baru siswa. Keempat, memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Kelima, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa berpendapat dan berdiskusi. Lalu kekurangan dari teori konstruktivistik adalah yang pertama, peran guru sangat sedikit atau seperlunya. Kedua, siswa harus mampu mengembangkan konsep dasar yang diberikan oleh guru. Tiga,
Pemberian teori dianggap sebagai hal yang tidak penting. 4. Muncul miskonsepsi karena pemikiran siswa berbeda-beda. Dan yang terakhir, terkendala oleh sarana dan prasarana dalam metode belajarnya.